menyiapkan hati kita untuk mendengarkan Injil dan renungan yang dibawakan oleh Romo Dwi Joko dengan tema yang dibawakan oleh Romo Dwi Joko dengan tema kerahiman ilahi merengkuh jiwa. Mari kita membuka hati untuk menerima sabda Tuhan dan menerima renungan yang menyejukkan hati dan jiwa kita. Kami persilakan yang terkasih Romo Dwi Joko waktunya. Terima kasih para masuk dalam undangan Tuhan untuk mengalami rengkuhan kasih-Nya, untuk mengalami rahmat kerahimannya. Kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan yang disampaikan kepada Santa Faustina. Yesus mengatakan demikian, tulislah, aku adalah Tritunggal yang kudus, dan aku benci akan dosa yang paling kecil sekalipun. Aku tidak dapat mengasihi suatu jiwa yang ternoda oleh dosa. Tetapi ketika ia menyesal, kemurahanku terhadapnya tidak terbatas. Kerahimanku merengkuh dan menyelamatkannya. Dengan kerahimanku, aku memburu orang-orang berdosa di segala jalan mereka. Dan hatiku bersuka cita ketika mereka kembali kepadaku. Aku lupa akan kepahitan yang mereka suapkan kepada hatiku, dan aku bersuka cita ketika mereka kembali. Para devosan yang terkasih, sabda Tuhan kepada Faustina ini sungguh amat menyejukkan kita. Kita melihat betapa cinta Tuhan yang sungguh tanpa batas. Tuhan pertama-tama memperkenalkan dirinya. Aku adalah Tritunggal yang kudus. Ini sebuah perkenalan diri yang sungguh amat serius. Allah adalah Tritunggal yang kudus. Kita melihat persekutuan Allah Tritunggal. Dan mereka menyatakan diri yang kudus. Ini sesuatu yang sungguh amat indah. Dan sabda yang dikatakannya sungguh meminta perhatian kita. Maka perhatikan apa yang disabdakan oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu. Apa yang disabdakannya? Dengan penuh wibawa ilahi dan kekal serta mutlak, Allah menyampaikan kebenaran tentang sikapnya terhadap dosa. Ini sebuah kebenaran yang mutlak, sikap Allah terhadap dosa. Bagaimana Allah bersikap terhadap dosa? Ia sungguh benci, dalam artian jijik, dengan setiap dosa. Bahkan dosa yang paling kecil sekalipun. Sesungguhnya bagi Allah semua dosa itu sungguh amat menjijikkan. Mengapa? Ya karena Allah itu kudus. Maka dosa itu senantiasa berlawanan dengan sifat Allah yang kudus. Maka sekecil apapun dosa, itu menjijikkan bagi Allah. Mengapa demikian? Sebab manusia yang melakukan dosa sesungguhnya adalah tidak lagi peduli pada Allah Sang Cinta. Manusia yang berbuat dosa itu, dia menolak kehendaknya yang sepenuh-penuhnya adalah kasih. Allah yang kasih, yang terus mengasihi manusia, yang menyatakan cintanya kepada manusia. Maka ketika manusia jatuh dalam dosa, berbuat dosa, sekecil apapun, itu sesungguhnya memalingkan diri dari Allah, menolak kehendaknya yang terus menawarkan kasih. Manusia menjadi tidak peduli lagi dengan sang kasih itu. Penolakan terhadap kasih
memang mempunyai sejarah yang panjang. Ya, bahkan ini sudah dimulai dari surga. Ketika para malaikat yang diciptakan Allah, para malaikat yang berbentuk roh itu sungguh berdosa, dan ini sungguh menjijikkan Allah, maka para malaikat yang adalah roh itu langsung terusir dari surga. Dan ini ya sudah sejak awal dosa itu ada. Mereka diberi segala potensi yang terbaik untuk mengasihi Allah. Namun mereka itu dengan kesombongan. Dan inilah dosa. Mereka sungguh menjadi sombong. Mereka ingin menyamai. Ini lain halnya dengan manusia yang memang bukan roh murni tercipta. Ya, kita tahu bahwa manusia diciptakan dari tanah, lalu dihembusi oleh roh Allah sendiri. Karena itu manusia tidaklah roh yang murni. Ya, tidak. Ya, manusia itu rohani dan jasmani sekaligus. Karena itu manusia itu sesungguhnya tidak sempurna. Dia berbadan dan berjiwa dan berroh. Ya. Setiap kali manusia ingin menggusur Tuhan dari hatinya, mereka pun mulai mengalami malapetaka itu. Maka ketika manusia sudah mulai memikirkan dosa itu, bahkan baru memikirkan saja, sebenarnya malapetaka itu sudah mulai mengancam hidup manusia itu. Padahal Tuhan menciptakan manusia bukan untuk malapetaka, bukan. Sejak awal mula Allah menciptakan manusia untuk apa? Supaya mereka bahagia, supaya mereka ambil bagian dalam hidup Allah Tritunggal Maha Kudus itu. Inilah kehendak Tuhan, kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus, supaya manusia yang diciptakan karena cinta itu hidup bersamanya, ambil bagian dalam kebahagiaannya bersama Allah Tritunggal Maha Kudus. Agar manusia tetap menjadi kudus, hidup dalam persekutuan cinta dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Maka sangat mudah dipahami betapa sakitnya hati Allah, tersayatnya hati Tuhan ketika manusia dengan sengaja, dengan sadar merugikan dirinya, masuk sendiri ke dalam lubang yang bisa menguburnya, menjerumuskannya. Tidak ada kerahiman bagi malaikat. Ini berbeda dengan manusia. Kalau malaikat memang tidak ada kerahiman, sebab apa? Mereka diciptakan dalam rupa roh yang memang diberi potensi untuk mengasihi Allah secara sempurna. Mereka mengenal Allah dan mengalaminya. Ya, maka ketika malaikat itu berdosa, langsung terusir dari surga. Tetapi kepenuhan kerahiman disediakan bagi manusia yang memang berdosa, sebab sering tidak mengenalnya, ya, dan karena selain dilemahkan oleh egonya sendiri, juga masih diganggu dengan segala akal jahat oleh setan. Jadi, ya, manusia yang diciptakan itu sungguh beruntung karena ya meskipun diciptakan dengan tidak sempurna, ya, berbeda dengan malaikat, tapi justru disediakan secara penuh rahmat dan anugerah kerahiman itu. Ini sungguh luar biasa. Ya. Kita juga harus menyadari bahwa ya memang banyak perlawanan atau penolakan terhadap belas kasih Allah ini. Ya. Penolakan itu memang bukan hanya datang dari hati manusia, melainkan juga dari kuasa kegelapan, dari si jahat. Tentu saja si jahat tidak senang, ya, menjadi iri karena cinta Allah yang tanpa batas, karena belas kasih dan kemurahan Allah yang tanpa batas. Maka si jahat itu mengganggu dan terus ingin menguasai manusia, ingin merebut manusia dari Allah. Maka memang bukan hanya karena hati manusia yang tidak peka, tidak peduli menolak Allah. Kuasa yang jahat memang terus merongrong supaya manusia jatuh dalam dosa. Maka Santo Paulus mengingatkan, ya, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita diingatkan, ya,
Iblis tahu benar bahwa kita itu sungguh amat rentan terhadap tipu dayanya. Hanya apabila posisi kita semakin jauh dari Roh Kudus dan bersikap dingin terhadapnya. Maka sebenarnya sejak awal Allah itu sudah mencurahkan rohnya itu dalam hati manusia. Tetapi ketika roh itu jauh dari hati manusia, ya, bahkan roh itu ya lenyap dari hati manusia, maka sebenarnya manusia lebih pada soal ya kedagingan, jasmania, dan itu sangat mudah untuk dijatuhkan oleh yang jahat. Ya. Maka ya, kalau kita semakin jauh dari roh, ya semakin kuat pula segala kecenderungan-kecenderungan buruk itu menguasai kita. Maka kita menyadari ketika ya hidup kita tidak dipimpin oleh roh, maka juga kita akan dikuasai oleh berbagai macam kecenderungan-kecenderungan kepada yang jahat. Maka rasakan ketika ada begitu banyak keinginan-keinginan yang jahat menguasai hati kita, itu pertanda bahwa hidup kita tidak lagi berdamai dengan Roh Kudus itu. Roh itu seakan-akan tidak sungguh mengobarkan hati kita. Maka peringatan Santo Paulus ya terus matikan kecenderungan dan hiduplah dalam roh. Ya, sebab semakin kecenderungan itu dibiarkan, itu seperti ya raksasa yang bangun, ya itu harus dimatikan, terus berusaha untuk melawan kecenderungan kepada yang jahat, lalu terus menghidupkan roh itu. Semakin roh itu hidup menyala-nyala dalam hati kita, maka kecenderungan yang kepada yang jahat akan semakin kecil dan mati. Nah, meski Tuhan itu jijik terhadap dosa, namun Tuhan tidak pernah jijik dengan manusia yang diciptakan karena cinta. Karena apa? Karena justru ia tahu betapa lemahnya manusia di bumi ini. Manusia memang diciptakan dari tanah. Ya, dia tidak sempurna. Maka Allah terus mengasihi. Allah mencintai. Meskipun Allah itu sungguh jijik terhadap perbuatan dosa. Tapi kepada manusianya, Allah sungguh amat mencintai. Dia tetap bersabda, aku tidak dapat mengasihi suatu jiwa yang ternoda oleh dosa. Tetapi di lain pihak ia bersabda, tetapi ketika ia menyesal, kemurahanku terhadapnya tidak terbatas. Memang Allah jijik dengan dosa itu. Tapi ketika dia sungguh menyadari kedosaannya dan dia menyesal, maka kemurahan, belas kasih, lautan kerahimannya sungguh tanpa batas. Sungguh istimewa sikap Allah terhadap manusia ini. Ya. Mengapa demikian? Ya. Mengapa Allah punya sikap yang sungguh amat istimewa terhadap manusia yang berdosa itu? Ya. Itu karena Putra Allah ya rela menjadi manusia demi menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Sebab Allah Putra itu dilahirkan oleh seorang manusia juga, yaitu seorang perawan yang dipilih Allah, yaitu Maria. Bagaimana mungkin Allah membenci manusia padahal manusia itu sudah ditebus dengan darah putranya? Maka Allah Bapa tidak bisa membenci manusia karena manusia yang berdosa itu sudah ditebus oleh darah Sang Putra. Allah sendiri berbela rasa. Allah sendiri mau berkorban, mau menebus manusia yang berdosa dengan menumpahkan darahnya. Ini sungguh harga yang luar biasa. Manusia ditebus dengan darah sucinya. Karena itu, semuanya tergantung dari manusia. Dari kehendak Allah, Allah sungguh punya kehendak yang amat indah. Allah rela untuk memberikan darahnya, mengorbankan dirinya demi manusia bisa kembali kepada Allah. Tetapi itu semua juga tergantung kepada manusia. Karena apa? Karena cinta Allah. Cinta itu senantiasa memberi kebebasan. Ya.
Maka maukah manusia itu menyesal atas dosanya atau tidak? Semuanya itu tergantung dari manusia. Tanggapan manusia terhadap cinta Allah yang tanpa batas itu. Kalau manusia mau, maka apa? Kerahiman Allah mulai berkarya dalam hatinya. Tetapi ketika manusia menolak, tentu saja meskipun Allah itu mencurahkan rahmat kerahimannya, rahmat itu tidak bisa bekerja, memperbarui, mengubah hati manusia. Maka rahmat itu baru mulai bekerja, kerahiman Allah baru mulai sungguh memperbarui, mengubah manusia ketika manusia mau. Ketika dia mengatakan ya. Allah selalu datang sebagai penolong yang pertama. Begitu Allah tahu bahwa dalam jiwa manusia timbul sesal, biarpun pada awal sesal itu belum sempurna, Allah sudah siap dengan rahmat yang berlimpah itu. Manusia sungguh-sungguh diharapkan menanggapi. Maka Allah itu melihat peta hati setiap manusia. Ketika manusia hatinya sudah mulai ada tanda-tanda sesal, Allah sudah menyiapkan rahmat yang berlimpah itu. Ini sungguh luar biasa Allah. Rahmat itu berlimpah karena setiap dosa bukan sesuatu yang sepele dan kurang berbahaya. Allah tahu bahwa dosa itu sungguh berbahaya dan bisa mematikan. Maka ketika manusia itu mau, sudah ada sesat, Allah segera memberi rahmat supaya manusia dibebaskan dari dosa itu. Kalau misalnya seseorang itu disengat lebah, sengatannya tampak kecil, tetapi tak lama kemudian sakitnya luar biasa, bahkan bisa fatal akibatnya bagi fisik manusia. Maka harus ada segera obat yang menawarkan. Halnya serupa dengan dosa yang umumnya disebut, ya nampaknya dosa itu kecil. Ya, nampaknya sangat kecil. Padahal yang kecil itu pun sudah bisa berakibat mencelakakan. Ini malapetaka bagi jiwa manusia. Itulah sebabnya mengapa Yesus menegaskan bahwa kerahimanku merengkuh dan menyelamatkan. Kalau manusia itu sungguh ada sesal, Allah sudah siap dengan rahmat kerahimannya yang merengkuh jiwa dan menyelamatkan jiwa itu. Bagaimana Allah melakukannya? Kita memang tidak pernah tahu secara persis. Yang jelas, dengan kerahimanku, aku memburu orang-orang berdosa di segala jalan mereka. Ya, Tuhan memburu. Ini mirip seperti dokter yang wajib menolong orang sakit yang ia lihat tak mungkin selamat tanpa ditolong. Ya. Manusia begitu, manusia ini sakit. Dia ada dalam dosa. Kalau tidak ditolong, dia sungguh mengalami malapetaka, dia akan mati. Dia akan tersesat, di jiwanya tidak akan kembali kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Maka manusia harus segera ditolong. Tuhan memburu para pendosa dengan caranya yang tak terdugai. Allah memburu pendosa di segala jalan yang dijumpainya. Maka kita bisa membandingkan juga dengan kisah orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang baik hati. Itu gambaran Yesus sendiri yang menolong. Ya. Menolong. Dia sendiri datang sebagai penolong, sebagai orang Samaria yang baik hati. Dia membebat lukanya. Dia membasuhnya dengan anggur. Lalu membawakannya kepada penginapan yang merupakan gambaran lambang dari gereja, penginapan. Lalu membayar penginapan dua keping uang, ya, lambang sabda dan ekaristi. Lalu dia berjanji akan kembali lagi. Kalau ada yang kurang yang dibelanjakan, dia akan memberi kembali. Tuhan akan datang kembali menjemput setiap jiwa untuk mengalami rahmat Allah, rahmat keselamatan. Betapa baiknya Allah terhadap manusia. Sebab orang yang jatuh ke tangan penyamun tadi, kalau tidak ditolong dia pasti akan mati. Dan Tuhan dengan kerahimannya
datang untuk menolong dan menyelamatkan. Allah merengkuh jiwa manusia itu. Yesus tahu peta hati setiap manusia. Kita bisa bicara panjang lebar tentang kisah Sakius. Sungguh luar biasa. Allah yang memang tahu persis. Ini manusia berdosa ini ada gerakan pertobatan. Maka dalam jalan itu Yesus berhenti. Dia sengaja berhenti dan memandang dengan penuh cinta kepada Sakius. Ya. Dan mengatakan, Sakius turunlah sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Ya. Ternyata rumah Sakius itu ya yang dianggap sebagai rumah pendosa justru menjadi tempat pewahyuan. Tuhan menyatakan, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Ya. Atau kita bisa melihat kisah-kisah panggilan Matius atau pertobatan Paulus. Sebuah kisah-kisah yang menggambarkan betapa Allah terus mencari, memburu, menemui orang-orang berdosa untuk dijadikan alat-alat yang penuh kasih. Inilah kerahiman Allah yang merengkuh jiwa. Bukan hanya jiwa pendosa itu saja yang dijumpai oleh Yesus, tetapi Yesus akan memakai orang-orang berdosa ini setelah diubahnya untuk menyelamatkan banyak jiwa. Bukankah sebenarnya kepada kita semua, saya dan Anda kalian, Allah pun juga berhenti dalam jalannya, memandang kita dengan penuh kasih, menawarkan anugerah kerahiman, supaya jiwa kita yang seringkali dan gampang jatuh dalam dosa juga direngkuh dan diselamatkan, agar melalui kita nanti juga banyak jiwa mengalami rengkuhan kasih Tuhan. Maka kembali Yesus menyatakan, hatiku bersukacita ketika mereka kembali kepadaku. Bukankah Tuhan ingin supaya dia terus bersukacita ketika kita juga sungguh dipakai sebagai alatnya, di mana Tuhan menemukan merengkuh jiwa-jiwa orang-orang di sekitar kita. Maka setiap dosa yang disesali searti dengan melepaskan belenggunya, lalu manusia mulai membebaskan diri dari ikatan yang salah, membuang beban yang semakin sulit untuk dipikul. Allah ingin supaya ketika kita sungguh menyesal, kita sudah disiapkan oleh rahmat itu. Dan di sana kita melepaskan belenggu sebab dosa itu sangat membelenggu. Dosa itu mengikat kita sehingga kita tidak berdaya. Dosa itu bagaikan beban yang sungguh menindih kita. Tetapi ketika kita, Tuhan saya menyesal, saya sungguh menyesal, saya sungguh-sungguh menyesal, saya berdosa. Seperti halnya anak yang hilang. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ya. Kisah ini ya sungguh amat indah. Si anak hilang itu berani meninggalkan kandang babi, menuju rumah Bapa. Kandang babi yang tidak ada makanannya, tanpa makanan, hidup dalam penderitaan, kembali menuju rumah Bapa dengan makanan yang berlimpah. Maka si anak hilang itu punya niat, punya sesal. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi. Bla bla bla. Dan Bapa apa? Sebelum anak hilang itu, anaknya yang bungsu itu mengatakan sampai selesai, Bapa sudah ya langsung merangkul dan memeluk. Bagi Bapa tidak ada gunanya. Bapak sudah melupakan semua dosa-dosa yang terjadi. Bagi Bapak, yang penting bahwa anaknya itu kembali. Anaknya datang kepadanya. Dan itulah lautan kerahiman Bapa di surga yang penuh kasih. Ketika kita punya niat dan berani melangkah datang kepada Bapa. Bapa tidak lagi memperhitungkan, memikirkan dosa-dosa kita yang lalu.
Dia memeluk dan mengembalikan kita untuk masuk kembali, ambil bagian dalam hidup ilahinya. Maka Tuhan mengingatkan, aku lupa akan kepahitan yang mereka suapkan kepada hatiku, dan aku bersuka cita ketika mereka kembali. Ini sungguh berbeda dengan manusia ketika kita membuat sakit kepada orang lain selalu mengingat-ingat. Atau ketika orang menyakiti kita, kita sungguh mengingat-ingat itu. Allah melupakan segala duka cita, kepahitan, dosa-dosa yang kita berikan kepada Allah. Meskipun kita telah menyakiti hati Allah, namun Allah melupakan itu ketika kita menyesal. Yang ada hanyalah sukacita karena kita kembali. Maka kepahitan hilang tak berbekas. Yang ada hanyalah manisnya kembali ke rumah dan memperbarui ikatan kasih penuh belas kasihan itu. Inilah hati Allah, inilah kerahimannya yang sungguh merengkuh, yang sungguh menyelamatkan jiwa-jiwa. Begitu banyak jiwa yang mengalami rahmat ini. Maka betapa Tuhan juga rindu supaya melalui kita, akhirnya banyak orang sungguh mengalami rangkulan kasih dan keselamatan Tuhan, yang hidupnya diperbarui dan boleh kembali ambil bagian dalam sukacita ilahi. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Romo Dwi Joko atas renungan yang begitu indah, meneguhkan iman kami kembali. Sungguh luar biasa, pemahaman lebih mendalam kami mengerti tentang kerahiman ilahi yang merengkuh jiwa-jiwa. Mari saudaraku